Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna minat ta'ib? Qulna Allah wa Rasul a'lam. Qala alaihi salatu wassalam, man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yurdo al khusuma falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bita'ibin. Al hadis. Hormat Ketua DKM Masjid Besar Al Amir Kecamatan Serang Baru beserta pengurus lainnya. Dihormat jamaah Masjid Besar Al Amir, alhamdulillah sami nu ku pribadah dihormati. Alhamdulillah setelah melaksanakan sholat berjamaah isya kita bisa kumpul, bisa duduk bareng dalam rangka pengajian rutinan anu mana biasa diayakeun setiap hari Minggu malam Senin. Alhamdulillah. Pertama-tama ieu urang sasarangan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, salam, taufik serta hidayahnya. Salawat dan salamnya semoga tercurah kepada baginda agung Rasul pilihan Nabi akhir zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, hampura pengajian anu kuduna jadwalna minggu pertamanya. Minggu pertama hari minggu pertama teh dina mingguna teh aya jadwal besuk barangkali ka Garut. Kondisi jalan ayeuna teh bisa dikejar. Namun di Garut teh kadang-kadang cepat, kadang-kadang teh
kamari ge dugi teh tabu 8.30 kan diurangna macet ya. Jadi kamari hampur amun tiasa digeser heula gitu ka minggu anu sanes. Alhamdulillah. Sebelum Yasin Fadilah ada waktu 15 menit kita bahas sedikit mengenai taubat ya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini taubat penting dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, seperti itu. Di dalam Kitabul Atqiyah ada keterangan man roma ayasluka tariqal auliya falyahfadhna hadil wisaya amila. Barang siapa menginginkan perjalanan para aulia ya, perjalanan para aulia saha atuh ari aulia teh kekasih Allah, orang yang mendapatkan kasih sayang ya. Tentunya kita semua ingin menjadi aulia gitu kan, kekasih Allah. Bisa saja kita kan kekasih Allah. Tetapi di dalam kitab Kifayatul Atqiyah ada 9 yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan ya. Minimal orang mengenal man talaba ayadkhula fi tariqil auliya falyamal bihadhil wisaya. Barang siapa yang menginginkan masuk ke jalan aulia itu kan, maka kerjakanlah, amalkanlah 9 wasiat-wasiat. Yang pertama, lakukan tobat. Ini pekerjaan aulia. Yang kedua, qanaah ya. Qanaah. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, ta'allumul ilmi syar'i. Yang kelima, muhafadzatu ala sunan. Selanjutnya tawakal. Kemudian ikhlas. Kemudian uzlah. Terakhir yang ke-9 adalah hibdul awqat, menjaga waktu. Ini kalau ini sudah kita lakukan 9 tahapan ini, kita masuk ke jalan para aulia kekasih Allah. Cek orang teh mah ngadengin aja ke karaknya. Oh gini, aya jalan-jalan aulia teh aya jalan-jalan jauh keneh ya jauh gitu. Minimal atuh ngadengi heula ya, ngadengi. Lamun ditaripan hiji-hiji salapan moal angis. Naon ari ngaran tobat, naon ari ngaran qanaat, naon ari ngaran tawakal, naon ari ngaran ikhlas, naon ai ta'allumul ilmi syar'i, naon anu dingaranan uzlah, naon anu dingaranan al muhafadzatu ala sunan, naon anu dingaranan hibdul awqat. Insyaallah kalau kita lakukan bisa kita jadi aulia, kekasih Allah gitu kan. Tentunya kan kita ingin. Nah, di sini diantaranya adalah mengenai tobat. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kan, tubu, tobatlah kalian, ilallah, kepada Allah, taubatan, dengan tobat, nasuha, yang sesungguhnya. Ya. Kalimatnya tidak terjemah, jadi sekalimat-sekalimat. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, amanu, yang beriman, ladina, tubu, tobatlah kalian, ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguhnya. Emang aya anu tobat anu teu bener-bener aya. Jadi anu diminta teh tobat yang sebenarnya, tobat yang sesungguhnya. Kan aya nu tibang tobat, kayak tobat ngadahar sambel. Tobat sambel meureun ngaranna lada tapi cocol deui. Lada cocol deui. Lada cocol deui. Eta ngaranna tobat sambel. Itu kan. Dia orang tobat yang sesungguhnya. Ya. Di dalam hadis Nabi dijelaskan orang yang bertobat bagaikan sabun yang membersihkan pakaian. Yang tobat, ya, contoh pakaian kotor dek disisih, tentu alat bantu cai teh naon, sabun gitu kan, digesek gitu kan. Eta anu jadi masalah, tidak semua kotoran pakaian orang bersih ku sabun. Ya. Tidak semua pakaian anu kotor dibersihkan ku sabun. Kan awalan ayeuna mah memang ku sabun dinaon heula, dirinso heula. Gitu kan? Geus dirinso dicuci baru make sabun. Setelah itu kan make pewangi deh. Nah, itu diantaranya. Terus kemudian lamun sok ngepel masjid, ngepel musola, ngepel majlis talim, ngepel imah, contoh. Kotoran di masjid, ya, di keramik, di musola, di majlis talim, disapukeun kotoran bisa bersih. Tapi tidak setiap kotoran itu bersih pakai sapu. Kadang-kadang ada kotoran yang nempel di keramik, gitu kan, harus dibersihkan dulu dengan alat. Nah, kotoran kita pun juga sama, tidak cukup itu astagfirullahaladzim doang. Ada trik dosa kita ini biar hilang. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Saya sih berharap dengan datangnya bapak-bapak ke tempat pengajian ini, mudah-mudahan dengan langkah-langkahnya menuju masjid untuk tholabul ilmi, insya Allah dosa-dosa yang kecilnya Allah sudah ampuni. Karena berdasarkan hadis, barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya menuju tholabul ilmi, ini kategorikan sebelum melangkahkan kakinya Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Tapi masih banyak dosa kita yang lain tidak bersih dengan duduk di tempat pengajian. Masih banyak. Ya, masih banyak. Bapak hadirin rahimakumullah. Ini bawa kitab Sulam Taufik. Tazibu wajib. Opo atau batu tobat.
minadzunubi, dari macam-macam dosa. Itu kan fauron, orang mah segera, ala kulli mukallafin, kepada orang mukallaf. Jadi wajib tobat dari macam-macam dosa, segera bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan. Bagi siapa? Orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu orang yang sudah dewasa, kena khitab Allah, kena titah Allah. Jadi tobat ke orang mukallaf. Jadi orang yang belum mukallaf kan tidak ada anjuran. Jadi orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik. Kayaknya di masjid ini sudah balik semua. Gitu ya. Masa udah punya anak gak belum balik? Gitu kan. Tobat kepada Allah segera. Jangan ditunda-tunda. Nanti saja tobat mah. Nah ini bahaya. Emang kita bisa menjanjikan umur kita? Emang kita bisa menjanjikan usia kita? Tidak. Karena segera ada kesempatan, tapi kita harus tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wahia, adapun tobat, iku annadamu, menyesali perbuatan dosa-dosa. Apa yang sudah kita lakukan, nyesal. Kan? Kita pernah melakukan, menyesal. Ya Allah, aku bersalah. Ya Allah, sedihnya luar biasa. Tapi ada yang mengatakan, sahabat, orang yang bertobat, astagfirullahaladzim, itu kan bacaan tobat, astagfirullahaladzim, tetapi tidak dibarengi dengan penyesalan, merasa sedih, merasa tidak omong kosong. Astagfirullahaladzim, penting udah ribuan astagfirullah, ya Allah. Tapi tidak dibarengi, disertai dengan penyesalan di dalam hati, omong kosong. Itu diantaranya. Satu, tobat itu adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kabayang, oh dulu aku pernah punya memori masing-masing. Gen antep anu nyahona ge sorangan masing-masing. Ulah dibeja-beja ku Allah ge disembunyikan. Masa ku urang ini dibeja-bejakeun. Cukup urang munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dah lamun inget karena dosa masa lampau, moal daek HS. Nya gede banget kesalahan teh ieu. Geus kabayang nanti, geus kabayang. Nya kabayang. Anu. Wah. Masya Allah, luar biasa. Siapa sih yang tidak luput dari dosa dan salah? Itu kan. Kedua, wal ikla'u, melepaskan diri. Dari naon? Dari dosa-dosa, lepaskan. Allah ada ngomong orang tobat, ada hayo wae dilakukan. Ikhlas, cabut. Sudah selesai sampai di sana. Wal azmu, berniat tidak akan mengulangi lagi. Ya iya nu paling berat. Kalau misalnya Bapak tobat, niat Allah ya'uda ilaiha, tidak akan kembali lagi melakukan, tetapi masih terjerumus ke jurang itu, tetapi masih terjerumus terhadap lembah itu. Nah ini bahaya. Terakhir, wal istighfar, perbanyaklah istighfar, membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu
atubu ilaihi. Itu ya. Dia dan tertobat. Satu, tobat itu an-nadam wal ikla wal azmu ala yauda wal istighfar. Ya. Dilanjut Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina, dan orang-orang, idza fa'alu, apabila mengerjakan, ladzina fahisatan, ing kejelekan, dosa, fahisah, au zolamu, atau aniaya, anfusahum, kepada dirinya. Iya ayat iya. Walladzina idza fa'alu fahisatan au zolamu anfusahum dzakarullah, maka ingatlah kepada Allah, fastaghfiru lidunubihi, maka mintalah ampunan kepada Tuhannya. Satu-satunya minta ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, kesalahan, dosa, au yazlim nafsahu, atau bikin aniaya terhadap dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, insyaallah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalat Aisyah, Siti Aisyah berkata radhiyallahu anha, qala, mengatakan, li, kepadaku, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunti almamti, apabila kamu jatuh, itu merenannya, bidanbin, terhadap dosa, wahai Aisyah, bila kamu jatuh terhadap dosa, fastaghfiri, maka minta ampunanlah engkau, Allah ing Allah, watubu, dan kembalilah, bertobatlah engkau, watubi, dan tobatlah engkau, ilahi, kepada Allah, fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat, minadani, iku an-nadam wal istighfar. Seperti itu. Jadi kita terjerumus ke lubang dosa, terjerumus kesalahan, segeralah kita bangkit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah kieu wae, aing mah kagok atuh ieu teh geus rarasaan teh da. Asa geus kolot kieu hor. Eta aya ngalaksanakeun kagorengan kagok. Gitu kan, aing mah kagok kasen teh angke we angke. Komo nu dibejaan ku budak, anu ngabejana budak. Sok itu kan, kadang-kadang teu nerima, kadang-kadang henteu nerima. Anu ngabejana budak, peda budak kene urang kolot embung ah. Heus teu kituan, ai datangna hidayah mah ti mana bae. Gitu kan? Dek ti budak sugan, gitu kan? Dek nu saluhureun, dek ti sebadan, rek ayeuna urang tiba baturan, mangga bae kira-kira halus mah ambil. Sok loba kan aing mah tanggung ah tukang bunuh. Aing mah tanggung ah tukang bobok tarok. Gitu kan? Masya Allah, Bapak, lamun ayeuna urang tobat kumaha? Teman sama teman saling bunuh dor jeung dor. Gitu kan? Di mana-mana pembunuhan merajalela. Gitu kan? Bahaya, dosana gede pisan. Lamun Bapak geus wani ngabunuh, Masya Allah, luar biasa. Coba ini orang nempok ningali dari liputan TV, Masya Allah, terjadi pembunuhan. Ini luar biasa. Teka bayang dosana. Ininya. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana sallallahu yaqulu fil istighfar. Apa yang harus kita baca ketika kita bertobat? Istighfar apa yang dibaca? Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Diulang, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Sakali deui ke ditah maca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ayo bareng Bismillah. Wa jahli Alhamdulillah. Artinya apa? Arab nanti artinya ge ente. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah Ighfir, semoga engkau mengampuni li kepadaku khati'ati, kesalahanku, wa jahli, dan kebodohanku, wa israfi, dan berlebihanku. Ini melebay. Wa israfi, dan berlebihanku fi amri, dalam urusanku. Jadi ketika orang baca Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi min, ay bayangan. Jadi lain timbang bacaan kosong. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Naon hartina kitu we geus. Jadi bayangan pisan. Jadi lamun aya bayang ngeunahan minta ampun tina kesalahan, kebodohan orang ibadah tanpa ilmu. Wa israfi, lebay, lebating lebay gitu nya, berlebihan. Lanjut istighfarna masih panjang. Allahumma gfirli hazli wa jiddi wa khati'ati wa amdi. Allahumma gfirli hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi. Coba Allahumma gfirli hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi. Amun dititah teh apa? Ajen. Naon atuh hartinanya? Allahumma ya Allah Ighfir, semoga engkau mengampuni li kepadaku. Sing ingat sakitu ge. Ighfirli teh keur minta ampunan. Ighfirli untukku, ighfir lana untuk kita semua. Itunya. Ighfirli
hazli. Hazli teh naon sih? Ketidakseriusan. Aya teh serius. Kumpul mah kumpul, oke, diantikeun pada ting sia ke aing. Aing kitu nya. Aya loba pengecut eta teh, kitu teh nya ngaguguyonkeun. Ayo urang kumpul. Geus kumpul. Datang yang gede kan. Teh serius lah. Bahaya eta. Bahaya. Kemudian naon deui? Wajidi dan kesungguhan. Kalian semangat banget tapi ilmunya kurang. Semangat. Cuma kan gitu ya. Semangat tapi kurang ilmu. Sok aya kan? Anu boga ilmu cuek wae. Karena ge jelema tuh. Keun masih keneh halus. Wa khati'ati. Ketidaksengajaan, dosa yang tidak disengaja. Aya dosa anu disengaja, aya dosa anu teu disengaja. Minta orang ampuni ka saha? Ka Allah. Wa amdi dan kesengajaan. Aya emang dosa kurang disengaja. Wa kullu zalika dan adapun itu semua indi ada padaku. Mana? Khati'ati, jiddi, hazli, amdi. Aya di urang kabeh eta teh nu pateh. Kadang minta ampun kepada Allah. Lanjut istighfarna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Rada panjangnya kajen geus ngadengi meureun ieu Sayyidul Istighfar itu. Ieu teh Sayyidul Istighfar ya. Manya ka Sayyidul Istighfar teh hafal keneh wae. Masa maca istighfar? Oh sok. Astagfirullahaladzim. Sayyidul Istighfarna teu hafal. Ieu Sayyidul Istighfar teh. Nya. diulang. Engke ge hafal insyaallah. Ge hafal jalan balik mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Sugan aya nu apal Sayyidul Istighfar? Aya nu apal? Teh ketua DKM apal? Ya, mudah-mudahan lah apal insyaallah. Apal? Ya, Sayyidul Istighfar. Penting bisa artina ge ieu. Ya, waktu udah bergeser katanya. Tak mungkin ya, sedikit dulu dijelaskan artinya biar tahu. Allahumma ya Allah ighfir, semoga engkau mengampuni li kepadaku sarua. Ighfir mati tadi ya, minta ampun inti nama ma qadamtu mata ing dosa qadamtu yang sudah lalu anu geus dilakonan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu yang sudah dilakukan. Ya Allah ampuni. Itu Pak, cerita dikit. Punya temen orang Nadugal,
beliau lamun ngabunuh teh ngabunuh, pernah cerita pernah duel 1 lawan 1 sampai terjadilah pembunuhan. Ayeuna mah sasak itu teh naon awit geus alus atuh bola mancani gantung kene. Tahun kemarin ibadah haji, selesai ibadah haji keur tawaf, tiba-tiba sukuna anu nyabet bedog rarasaan jingka tinggalina teu kaingetan dosa ngabunuh keur tawaf itu ngkawa blok teh sukuna teh disabet ku naon ku bedog menikeun ka ingku-ingku nya mos aya tapakna ge ya. Iya dosa yang sudah Masya Allah masih ketika di Mekah, namun do haji gapalan gambar itu di Mekah nyajinya kejadian-kejadian yang aneh gitu kan. Makanya ketika kita mau ke Mekah, dosa apapun tobat dulu di rumah, ingat tobat di rumah, insya Allah dilancarkan. Besi aya dosa pohonnya wajar lah ulang ngeunah di ditu ditakol masa etik itu meureunnya wajarnya Mekah itu ngaranna gitu. Makodam tuh dosa yang sudah lalu 10 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Ai urang sadaqolotan meureun 40 tahun. Ayo mah budakan 15 tahun meureunnan kan kitunya. Masya Allah. Wa ma akhartu dosa yang akan datang urang geus minta ampun akhartu. Wa ma asrartu dosa yang sembunyi. Kan dosa sembunyi-sembunyi dosa tehnya. Nyumput gitu nya, nyumput. Nya, abi teka nyahoan. Dosa abi teka nyahoan gitu kan. Wa ma alantu dan dosa terang-terangan. Aya anu ani komo imah bahaya pisan. Muni wani terang-terangan. Ngalaksanakeun maksiat wani terang-terangan. Bahaya atuh. Ya. Di bulan puasa, batur puasa terang-terangan wani dahar. Di bulan hareupeun batu Masya Allah luar biasa. Ieu mah geus luar biasa. Kan dosa yang dulu lah lewat. Bakal datang secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan itu dosa. Ba hadirin rahimakumullah, sakitu anu kapihatur mengenai masalah tobat. Mudah-mudahan kita salah satunya setelah tobat dan yang lain insya Allah kita lakukan, kita akan dikategorikan masuk salah satunya perjalanan para aulia. Amin Allah ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.